Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua PTA Jambi, rekan hakim, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dalam kehidupan kita bersama. Amin. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatul uzma kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, tadi sebelum asar ada oret-oret sebentar, ya, nulis-nulis, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini hendaklah kita senantiasa ingat akan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah, kita ini hidup bekerja di komunitas, ya, yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksud saya, alhamdulillah zuhur kita jamaah, asar kita jamaah, ya. Ada silaturahim tausiah seperti ini selalu diulang-ulang setiap hari Jumat. Mungkin kalau kita berbincang juga terselip perbincangan yang berkaitan dengan mengingat kepada Allah. Ini sebenarnya nikmat yang luar biasa, ya. Kondisi ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak setiap satker mempunyai kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita diingatkan sebagai manusia itu, yang pertama, kun aliman. Hendaklah kita mengkondisikan diri kita ini menjadi orang yang alim, ya. Orang yang mempunyai kesalehan, keilmuan yang tinggi, sehingga kita bisa mengajar orang lain. Ini jadi pertama diperintahkan kun alim, ya, posisikan kita untuk meraih, menempuh cita-cita sebagai orang alim. Yang kedua, au muta'allim. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang mempunyai kapasitas sebagai al-alama, orang yang berilmu, ya, maka jadilah terpelajar kita. Mau belajar. Ya, istilah, entah kalau di sini, kalau di Jawa itu ada istilah itu santri kalong. Ya, dia kayak seperti kita ini, siang dia ke sawah yang kerja, tapi kalau malam dia ngaji pesantren. Kayak kalong itu apa ya? Binatang malam kayak apa? Kelelawar. Siang tidur malam. Ya, jadi itu ngajinya dia pas maghrib sampai malam. Makanya disebut santri kalong istilahnya. Ya, dia kerja siang itu biasa. Ini, ya. Jadi begitu dia bersusah payah untuk meraih dari muta'alim menjadi alim, menjadi orang pandai nanti itu. Nah, itu ya.
Kalau di Jambi ada nggak itu santri kalong? Ya itu sana campur, ada yang muda memang kadang-kadang, ada kalau siang ya mungkin karena kemampuan ekonomi orang tua nggak ada, dia jadi buruh siang itu ke sawah, dulu apa macam-macam, ya, cuci mobil tapi kalau habis maghrib dia ngaji, dia ke pesantren. Ada yang sudah tua dan sebagainya. Ya, ini dia muta'alim menuju alim, menjadi orang yang ahli di bidang ilmunya itu. Ranking ketiga, au mustami'an. Ya, seperti kita ini, hanya modal telinga aja kita ini, yang nggak pernah bawa buku, nggak apa. Kalau muta'alim belajar itu dia bawa buku, bawa kitab, dia ke pesantren itu. Jadi kita ini seperti ini, pola seperti ini kita ranking ketiga, mustami', orang yang mendengarkan. Itu bagus masih. Ya. Ini. Yang keempat, au muhibban. Jadi kiai enggak, jadi dosen enggak, ya. Jadi belajar juga enggak mau suruh belajar. Ya. Mendengarkan juga enggak ada waktu, sibuk pokoknya. Ya suruh mendengarkan kayak kita ini enggak. Ya, memang berat. Ya jangankan orang luar, kita kan jumlah pegawai kita berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ibunya 5, 6, 20. Ya, bayangkan 19. Jadi 50 sekian pegawai kita. Ya. Jadi untuk jadi mustami' pun ya, enggak. Coba bayangkan. Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pokoknya ya Allah, dunia ini jadi orang yang terbaik. Besok kalau mati di akhirat juga kita diantri di pintu surga yang terdepan. Ya, tapi dari mana jalannya itu? Kita suruh ngaji enggak, dengarkan juga enggak. Tapi ada lagi tempat, au muhib. Ini ya, jadi suruh ceramah enggak mau, ya, ngaji juga enggak, dengar pengajian juga enggak mau. Cuma dia sudah kali nanti ada pengajian, sudahlah beres, aku yang nanggung semuanya. Ini muhibban, ya, ini orang yang masih ada ghirah, seneng untuk urusan agama itu masih punya dia. Nanti salonnya aku, ya. Nanti ini terornya udah aku, nanti kiainya biar aku yang jemput, nah macam-macam lah. Ini masih lumayan, muhibban, ada rasa sukanya, ya. Wala takun khomisa. Ini yang ranking 5 ini yang harus kita hindari. Ya. Itu tadi suruh jadi alim, ya sudah terlewat lah, udah tua mungkin sudah nggak sempat belajar juga enggak, ya, dengarkan enggak, seneng juga enggak. Ini yang bahaya, ini yang nomor 5 ini. Jadi kata Nabi, wala takun khomisa. Janganlah kalian menjadi orang yang nomor 5 ini, yang semuanya enggak. Ini bahaya. Kalau di Jawa itu disebutkan nggak bahaya tadi itu. Itu, ya. Jadi nggak bahaya tadi. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, itu posisi. Ya. Kira-kira kita ini pantas, layak di tempat yang keberapa? Nah, kita yang paling tahu. Ya, kita yang paling tahu. Jadi kita harus mengambil tempat, ini mengambil tempat harus kita ambil ini.
Karena nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan manusia dari kubur itu, Allah bariskan sesuai dengan kondisinya itu. Orang alamah, orang yang alim dibariskan oleh Allah. Yang ahli sedekah dibariskan oleh Allah. Yang ahli tahajud, ahli sholat duha, semuanya Allah klasifikasikan sesuai dengan kebiasaan amal soleh masing-masing. Makanya kiai-kiai mengingatkan pada santri, kalau kamu nggak bisa sholat tasbih setiap hari umpamanya, pendek kata seumur hidupmu itu minimal sekali pernah. Puasa-puasa sunat juga begitu. Pokoknya puasa Muharram, ya puasa minimal sehidup itu sekali. Karena apa? Nanti ya biarpun kita di antrian yang paling ujung, ya masih punya antrian kita, masih punya tempat, masih ada harapan. Jadi besok itu memang dalam Al-Quran Allah katakan itu manusia itu hanya ada dua tipe. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika kita bangkit nanti hanya ada dua rupa kita ini. Satu orang, satu kelompok itu tabyaddu wujuh, bersih muka. Wa taswaddu wujuh. Ada orang yang hitam mukanya. Mungkin nanti ada ketemu saya panggilin, loh Pak Yasa kok putih sekarang? Itu panggilin, kok bisa jadi putih? Jadi seperti itu. Ya, kata Allah itu nanti ada orang yang jadi nggak perlu sekarang ke salon, ibu-ibu nggak usah perlu, sudahlah banyak berwudu aja nanti putih, tapi nanti bukan sekarang. Ya apa istilahnya tuh? Glowing. Ya, wudu itu bikin glowing nanti itu. Ya, biarpun sekarang ke salon, tapi kalau tidak solehah, tidak soleh, ya nanti wasda orang yang hitam kelap bukan. Jadi sekarang tergantung kita. Kita mau cari jalur yang mana? Jalur yang putih atau yang hitam? Ya terserah kita. Yang glowing ya banyak, berwudu ya banyak. Ya, termasuk yang ahli azan itu nanti kan lehernya paling panjang. Nabi perintahkan itu. Ya. Orang yang biasa azan itu nanti di akhirat itu dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kan kita bayangin apa nggak jelek ya? Oh, coba kayak apa? Kayak jerapah gitu nanti. Ya, maksudnya apa? Ya, sekarang kan seperti kita foto lah, kita foto bareng. Semua orang kan ingin terlihat wajahnya. Yang dibawa ada, ayo di atas saja. Maksudnya kan kita naik panggung supaya terlihat. Nanti di akhirat juga seperti itu. Maksudnya dipanjangkan lehernya itu nanti orang itu kan semua mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ahli azan itu nanti ya enak dia lihat Allah dia. Itu kan nikmat yang luar biasa itu kalau kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setidak-tidaknya kita terlihat lebih gampang Allah melihat kita. Oh itu Akbar itu hambaku yang sering ada. Oh kelihatan nanti lehernya panjang. Tapi jangan karena ini langsung belum waktunya kita azan juga, jangan marah orang itu. Ya, jangan sering-sering azan gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Intinya semuanya tergantung ya, kepada kita sekalian. Ya. Tapi untuk kita mencapai itu kan kembali harus belajar. Ya, setidak-tidaknya mustami tadi mendengarkan kita ceramah, kita bacalah. HP ini jangan dibuat untuk TikTokan saja. Ya. Lihatlah ceramah-ceramahnya Gus Bahar, entah siapa-siapa. Ya. Nah, situ. Jadi menambah manfaatnya. Ya. Dalam rangka apa? Kita menuju ridho Allah.
Jadi insya Allah kalau seseorang itu kepingin liqa Allah, Allah juga liqa. Ya, kalau kita itu senang, ya, ada harapan kepingin untuk ketemu dengan Allah, ya, bisa menghadap Allah, maka Allah pun senang menghadapi, menerima itu. Sebaliknya, kalau di dunia ini nggak ada ghirah, ya, kemauan untuk menghadap Allah dengan baik, bisa husnul khotimah, radhiyallahu anhu wa radu'an, kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho menerima kita. Ya sebaliknya, ya, kita nanti juga diajuhkan oleh Allah, diabaikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ya, anak-anak kita. Ya, ini harus diawali, ya. Ini untuk menjadi alim, muta'alim, belajar tentang agama, mendengarkan seperti kita ini harus sering-sering, memang harus sering-sering. Ya, iman itu kan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu seperti sinyal, kadang-kadang kuat sinyalnya, kadang-kadang lemot, kadang-kadang hilang sinyal itu. Tergantung bagaimana kita mengasahnya. Tergantung kita mengasahnya. Jadi bagaimana kita menjaga kondisi supaya tetap, ya, ada harapan kita untuk ketemu Allah Subhanahu. Jadi kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqahahu fiddin. Kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, ya, itu kata Nabi, Allah akan fahamkan dia, akan Allah gerakkan dia untuk memahami ilmu agama. Karena ketika kita mati, ya, kayak kemarin almarhumah ibunya Pak Hasan, ketika habis sholat jenazah kan selalu ditanya itu, gimana khair, baik orang ini, baik, baik, nah, selalu diisyhadkan, disaksikan kita kebaikan kita itu. Jadi kata Nabi, kalau Allah menghendaki kita nanti husnul khotimah, bisa diyakinkan, disaksikan orang kita ini orang baik, faqahahu fiddin. Allah gerakkan hati kita ini cenderung untuk belajar urusan agama. Jadi mari kita sama-sama koreksi diri kita. Ya. Sehari-harinya ini kita ada enggak, ya, baca Al-Quran, ya, ini, atau baca-baca HP aja, kita baca berita, baca apa macam-macam lah kan di HP kita itu. Ya. Tapi pernah nggak kita membagi waktu, saya nanti habis maghrib ngaji, atau habis isya ngajinya, ya, habis subuh umpamanya. Ini harus kita pastikan, ya. Karena apa? Barangkali inilah wasilah kita nanti, ya. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi, ya, hal-hal ini kan tidak mungkin kita tergerak hati kita kalau kita belum mendengar atau membaca, belum belajar atau mendengar. Ya. Ini. Jadi untuk mengetahui arti itu perlu, ya, supaya kita itu tadi itu, ya, kita merasa, ya Allah, nanti siapa yang menolong aku, siapa yang menemani aku kalau aku tidak sering-sering membaca Al-Quran. Jadi mari kita mencari bekal
karena memang begitu beratnya ya, urusan akhirat itu luar biasa. Jadi sekecil apapun kita ya, sekecil kebaikan apapun, kezaliman, kejahatan apapun ya, itu nanti pasti terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, makanya hampir semua orang itu nanti ketika sudah syakaratul maut itu menyesal semua. Ya, termasuk kita ini juga menyesal nanti ketika syakaratul maut. Ya. Orang yang ahli ibadah pun menyesal. Ya, kenapa nggak lebih banyak lagi kita? Nah, apalagi yang tidak beribadah. Ini. Ya, dalam beberapa kitab bahwa nanti itu semua itu telinga kita. Itu nanti oleh Allah ketika sudah syakaratul maut itu apa? Pendengaran kita itu sensitif sekali. Ya. Mata kita juga seperti itu. Jadi ketika nanti kita ke syakaratul maut, jeritan orang ahli kubur yang itu kita dengar. Penciuman kita dipertajam oleh Allah. Ketika kita mencium aroma surga itu nyesalnya luar biasa kita. Kok nggak lebih banyak lagi? Nah, lebih banyak beribadah. Ya. Kita juga menangis dengan cerita orang, ya Allah nanti bagaimana dosa-dosaku kalau tidak diampuni oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah ketika syakaratul maut orang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Ya, semua nanti saya, Pak Ketua, Bapak-bapak minta ya Allah balikkan lagi sekejap aku ke dunia ini. Ingin apa? Menambah ibadah. Tapi kalau sedang begini kita nyantai saja, lupa kita kan. Nah ini. Jadi kadang-kadang kalau sudah kita kepepet, sudah terpaksa itu kadang-kadang memang seperti itu. Ya, makanya masih mumpung kita Allah berikan nikmat sehat. Ya. Nah ini. Jadi kadang-kadang hidangan ini pun orang mulai ada yang sudah mikir nanti kalau kolesterol macam-macam lah. Ya, jadi mumpung belum kolesterol makan saja sudah. Nah, itu ya. Nah ini. Jadi ini kadang-kadang kita itu kan gitu. Dulu punya saya ada kambing, orang sudah nggak berani kambing. Ya, kenapa dulu sekarang udah rematik kambing itu udah macam-macam lah. Ini ya. Ini jadi nanti di akhirat pun seperti itu, mumpung ya kita sekarang masih ada waktu bertaubat kepada Allah. Ya, masih bisa waktu ada istighfar ya kepada Allah. Ya, pendek kata lakukanlah amalan-amalan supaya nanti biarpun kita baris paling belakang itu nggak apa-apa. Yang penting kan ada tiket masuk. Nah, itu ada tiket masuk kita itu. Nah, ini ya. Jadi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ini memang semuanya tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hidup itu harus tangguh, harus bahagia hidup itu. Kuncinya bahagia bagaimana? Ya, jangan terlalu banyak keinginan, aman dunia. Nah, ya kayak kita waktu di pesantren dulu kan nggak macam-macam, pokoknya makan itu ada cabenya, ada ikan asin, ada sukrot, udah jalan itu. Tapi sekarang kan kita milih, ya makan apa ya kira-kira ya? Nah, ini wah macam-macam, ya susah sendiri. Ya, ini hidup itu seperti itu. Banyak orang kemana-mana nyari makan begitu jauh, padahal dulu ya asal ada sambal. Ya. Jadi kalau orang itu dalam kondisi apa-apa mahal, banyak orang yang pusing. Wah ini lagi barang impor umpamanya mahal. Ya. Orang tua kita dulu yang dicari bukan macam-macam burger apa enggak, dicari itu apa singkong meledak. Itu ya.
Itu nikmatnya itu luar biasa itu. Ya, jadi barang-barang yang tidak perlu kita mencari jauh-jauh. Kalau mau kepingin singkong belakang rumah ada, ya Pak Jum ya. Ini. Ya. Itu kan kalau bisa menikmati luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan ibadah, kemudian kita hindari hal-hal yang bisa menghapus pahala ibadah. Apa hal yang bisa harus pertama kita hindari, yang sekarang fenomena itu banyak segera dilakukan? Satu, al-istighlalu bi'uyubin nas. Ini tahun-tahun politik ini, ya, hati-hati kita. Ya. Yang bisa menghapus pahala dosa, kata Nabi, al-istighlal bi'uyubin nas. Sibuk kita mengoreksi, mencari kesalahan orang lain. Jangan kita menggunjing, jangan kita mencela orang lain, karena hisabnya itu nanti berat itu seperti itu. Ya. Jadi kita mau minta maaf juga nggak bisa ketemu. Ya. Nah, jadi hindari kita, ya, mencela, mencari kesalahan orang lain. Ya, termasuk struktur di kantor, kadang-kadang ketika mau mutasi, promosi, mau baper zakat, ya, itu carilah kebaikan prestasi orang. Jangan yang dicari itu kesalahan orang. Nah, ini ya. Jadi pendek kata, dalam segala hal itu kita jangan sampai mencari-cari aib orang lain. Bahkan dalam agama, orang yang jahat pun, seorang pendosa pun, kalau bisa kita tutup aibnya. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang yang beriman, maka aib kita ini akan dilindungi, ditutup oleh Allah di dunia sampai akhirat. Nah, ini ya, kebaikan-kebaikan itu, hal-hal yang itu harus kita dorong, hal-hal yang tidak baik harus kita hindari. Namanya riba itu kan mengasihkan. Ya. Kita duduk di sini setengah jam udah pantat ini kan sudah capek. Tapi coba kalau di situ kita ngobrol orang lain, ya nggak terasa itu. Nah itu ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu kalau ngaji, kata orang-orang tua dulu, ya, pantat kita ini lancip. Ya, kalau pas ngaji kayak gini, maksudnya pantat lancip itu nggak betah duduk ini, kita maunya keluar aja itu. Tapi kalau riba, empuk pantat itu. Nah, ya, nggak terasa. Nah, ya ini harus kita sadari betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 4, ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.